Terakhir adalah Lebaran tahun 2024. 4 orang meninggal dunia di sana. Ban cadangan yang digunakan adalah ban kiri depan. Nah, ini menjadi perhatian, ternyata para pemilik kendaraan nggak memahami. Ketika kita terpapar aquaplaning, hampir sebagian besar pengemudi itu nginjak rem. Kemudian kendaraan akan spin dan roll over. Itulah yang meningkatkan fatalitas. Nah, terus kalau saya terpapar aquaplaning, apa yang harus saya lakukan? Di underpass Kentungan Yogyakarta itu sering kali terjadi kecelakaan. Ketika saya masuk terowongan underpass tadi, saya mengalami buta sesaat. Jadi power steeringnya hilang itu ya Pak iya, ya? Jangan mati karena ya. ketika kendaraan besar, kecepatannya tinggi, dia mudah bergerak juga bahaya. Bahaya, betul. Beliau adalah ketua subbidang LAJ di Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Jadi setiap ada peristiwa, beliau ini akan punya catatan-catatan yang harusnya itu menjadi perhatian kita semua. Nah, yang simple, kita sebagai pengguna jalan, ya, apa yang harus kita waspadai dan apa yang akan adanya bahaya di jalan dan bagaimana supaya selamat di jalan, mungkin banyak teorinya. Tapi yang praktisi dan langsung menyentuh kepada permasalahannya, yaitu bagaimana melihat adanya bahaya di jalan. Nah, kita belajar sama pakarnya. Selamat datang Pak Wildan. Selamat sore. Selamat sore ya, selamat datang Pak Wildan. Jadi langsung aja perkenalkan Pak Wildan, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Wildan. Saya saat ini bertugas memimpin tim investigator di KNKT, khususnya di subkomite LLAC, dan sudah bergabung juga dengan IMI, dan di samping itu saya juga sebagai dosen pada beberapa kampus perhubungan ya, di SCTD, di PKTJ, di Poltrada Bali, dan menjadi trainer ataupun instruktur pada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan audit, pelatihan inspektur, pelatihan pengemudi trailer dan sebagainya. Oke, banyak ilmunya ya Pak, investigator juga, semuanya juga. Nah, jadi hal yang simpel dulu Pak, kita nih teman-teman di komunitas otomotif ini suka naik roda 2, suka naik roda 4, senang modifikasi Pak. Apa sih bahayanya ketika kita di jalan sih Pak? Hal yang simpel dulu Pak Wildan buat teman-teman nih. Baik, jadi sebenarnya kata keselamatan ini kan sudah jadi sesuatu yang sifatnya umum ya. Semua pengen selamat. Tapi sebenarnya kadangkala kita kurang memaknai ya, safety itu apa, keselamatan itu apa. Kalau kita kembali ke definisi di undang-undang LLAC itu, keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari risiko celaka. Ini definisi ini sama sebenarnya di ICAO, di IMO, di ISO, itu semuanya sama. Iya Pak. Di sini kita ada kata risiko. Risiko itu adalah peluang terpaparnya seseorang oleh suatu hazard. Nah, jadi di sini aksiomanya mudah sebenarnya. Kalau kita nggak ingin celaka, maka kita kurangi resikonya. Artinya kita harus paham hazard-hazard yang bisa mencelakakan kita. Apa saja hazardnya? Hazard itu ada di diri kita sendiri, ada di kendaraan, ada di jalan, ya, ada di muatannya. Nah, tanpa kita memahami hazard tersebut, kadang-kala kita ceroboh. Saya ambil contoh nih, minyak rem. Minyak rem itu hazardnya apa sih? Hazard minyak rem kadang-kala orang udah mengenal minyak rem tapi nggak ngerti ya masalahnya di mana. Minyak rem itu sebenarnya hazard laten. Dia akan membahayakan pada saat kandungan airnya menjadi tinggi dan dipakai di jalanan yang menurun. Kemudian dilakukan pengereman maksimal. Contoh nih, motor metik melalui jalan-jalan yang gunung berbukit, objek wisata yang di Bromo, di Dieng dan sebagainya. Ketika turun, minyak remnya belum pernah diganti, kemudian kandungan airnya tinggi, maka motor itu bisa remblong kapan saja. Nah, hal ini harus dipahami oleh pengguna motor. Apa saja sih yang bisa mencelakakan saya sebelum saya naik gunung dan sebagainya? Gitu ya, itu yang menjadi. Oke. Jadi apa yang membahayakan? Contohnya tadi ya Pak, periksa rem. Ya periksa sih, tapi ternyata periksanya tuh apa gitu ya Pak, simpelnya ya Pak. Jadi seperti contoh lagi nih, KNKT ini investigasi pecah ban di jalan tol tuh ada 3 kali. Dan penyebabnya simpel,
mobil itu menggunakan ban cadangan. Sementara kita sebenarnya sudah diberitahu ya, di warning oleh produksi otomotif. Ban cadangan itu sifatnya adalah sementara atau temporary tire. Dia nggak boleh digunakan dengan kecepatan tinggi di atas 50, digunakan jarak panjang, digunakan harian, nggak boleh. Kenapa? Karena ban cadangan itu kan adanya letaknya di dalam, disimpan. Ketika disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun, itu dia terkena embun setiap pagi sehingga terjadi peristiwa oksidasi dan sebagainya, pengeroposan ban dan sebagainya. Beda dengan ban yang dipakai, dirotasi, dia kena panas sehingga ketika ada embun masuk dia menguap. Nah, artinya ban cadangan itu kelihatannya bagus, tapi bisa jadi dia keropos di dalamnya. Oleh sebab itu disebut temporary tire. Dia hanya dipakai untuk menuju tempat ganti tambal ban dan sebagainya. Pengemudi yang nggak paham dipakailah sebagai ban yang biasa. Ketika dipakai jarak jauh dilewat tol, kecepatan tinggi pecah. Terakhir adalah Lebaran tahun 2024. 4 orang meninggal dunia di sana. Ketika saya lihat ban cadangan yang digunakan adalah ban kiri depan. Sebelumnya juga sebuah mobil lagi, Chayla sama seperti itu. Yang sebelumnya lagi adalah Daihatsu Grand Max. Nah, ini menjadi perhatian, ternyata para pemilik kendaraan nggak memahami bahwa kenapa sih produsen otomotif menciptakan ban cadangan itu peleknya lebih kecil dibandingkan yang lain. Itu biar dipakai nggak nyaman sebenarnya, sehingga hanya dipakai untuk menuju tempat tambal ban. Ketika dia dipakai untuk perjalanan panjang dan kecepatan tinggi, dia berisiko meledak kapan saja. Nah, ini knowledge ini harus sampai kepada para pemilik kendaraan sehingga paham hazard yang mengancam nyawanya suatu saat ketika dia menggunakan ban itu. Oke. Jadi pertama adalah sebagai pengguna jalan dan pengguna kendaraan khususnya yang senang modifikasi, untuk selamat itu adalah knowledge dulu ya Pak. Iya. Untuk supaya kita tahu hazardnya atau bahayanya apa. Dan ternyata bukan hanya periksa rem, periksa ban, bukan itu ya Pak ya. Bukan. Free trip itu bukan kayak gitu juga ya, persiapan ya. Oke. Baik Pak. Kemudian yang kedua, misalnya kita sudah mengetahui hazardnya. Nah, bagaimana kita menambah knowledge tadi, pengetahuan tadi, supaya kita tahu dan mengenali hazard. Udah gitu apa yang harus kita lakukan Pak setelah mengenali atau tahu bahwa itu berbahaya gitu Pak? Ya tadi berarti kita harus hindari. Contoh nih, ketika kita melewati jalan tol tadi ya. Jalan tol itu desain ketidakrataannya atau roughness-nya itu nggak seperti bandara atau seperti sirkuit balap mobil. Kalau bandara atau sirkuit balap mobil itu roughness-nya adalah 0 sampai 0,5. Tapi kalau jalan tol itu angkanya bisa 3, bisa 4. Artinya di sana ada ketidakrataan jalan. Karena ketidakrataan jalan ada risiko ketika hujan ada genangan air. Berarti ketika kita lewat jalan tol pada saat hujan atau habis hujan, kecepatannya nggak boleh lebih dari 70. Ketika kita kecepatannya lebih dari 70, risiko terpapar aquaplaning kita tinggi. Ketika kita terpapar aquaplaning, hampir sebagian besar pengemudi itu nginjak rem. Ketika nginjak rem, kendaraan itu pasti refleks dia, hard braking, kemudian kendaraan akan spin dan roll over. Itulah yang meningkatkan fatalitas. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengetahuan pengemudi ketika menggunakan kendaraan tidak hanya sekedar bisa mengendarai mobil, tapi hal-hal apa saja sih yang bisa mencelakakan saya? Bagaimana saya agar jangan sampai terpapar aquaplaning? Terus kalau saya terpapar aquaplaning, apa yang harus saya lakukan biar saya nggak fatal? Itu kan pengetahuan menyangkut nyawa, hazard di sana. Oke Pak. Jadi dan pengetahuan ini sifatnya nggak statis ya Pak? Enggak. Karena dinamis. nanti KNKT menginvestigasi kemungkinan akan ada lagi sumber bahaya baru terus gitu ya Pak ya. Jadi dinamis sekali. Jadi hazard itu dinamis, tumbuh. Semakin tumbuh teknologinya, semakin panjang jalan tolnya, semakin karakteristik makin berubah, hazard bisa muncul kapan saja. Sehingga kita harus terus bekerja mengidentifikasi hazard itu sehingga meningkatkan kewaspadaan pengemudi. Nah, sekarang balik ke motor Pak. Banyak yang nggak tahu bahwa motor ketika
ada kan sekarang banyak ada yang underpass gitu ya Pak, jadi ada terowongan. Nah saya pernah ingat Bapak ada investigasi waktu di Jogja ya Pak. Nah jadi orang tuh nggak taunya terowongan tuh nggak ada bahayanya, pasti udah diciptakan, udah ada rambunya, ya udah pasti aman nih. Nah boleh cerita nggak Pak, ternyata di situ ada hazard baru yang ternyata waktu itu ada ceritanya ya Pak ya, untuk yang masuk terowongan pemotor ini terutama ya. Iya, itu cerita yang kasus underpass Kentungan di Yogyakarta. Oh, dari Jogja ya. Jadi di underpass Kentungan Yogyakarta itu sering kali terjadi kecelakaan. Kemudian Pak Menteri Basuki waktu itu minta KNKT melakukan investigasi. Masalahnya di mana? Tadinya awalnya diindikasi geometriknya yang salah karena bolak-balik sering celaka di sana. Pertama saya minta datanya, yang celaka siapa? Ternyata motor. Motornya nabrak apa? Nabrak kendaraan truk. Terjadinya malam atau siang? Siang semuanya. Nah dari situ saya coba melalui pakai motor langsung lewat jalan situ. Ternyata geometri tidak ada masalah. Satu masalah yang saya alami adalah ketika saya masuk terowongan underpass tadi, saya mengalami buta sesaat. Jadi habis terang gitu ya Pak? Habis terang ke gelap, langsung saya nggak bisa melihat apa-apa. Sampai dalam hati saya ngomong, ini kalau di depan ada truk saya mati nih. Karena kecepatan di terowongan itu bisa antara 60 sampai 90. Motor dengan enak akan melaju dengan kecepatan 60 sampai 90. Dan saya coba 90 juga masih aman. Saya nggak kebanting gaya sentrifugal. Tapi masalahnya ketika di depan saya ada truk, saya pasti nabrak. Karena gelap. Nah, begitu kita cek, ternyata antara terang dengan gelap itu gapnya sebesar 70%. Sementara yang bisa diterima oleh manusia gap itu maksimal di 30. Oleh sebab itu rekomendasi KNKT waktu itu agar penerangan di jembatan, di terowongan tadi ditingkatkan sehingga gap antara di luar dengan di dalam nggak boleh lebih dari 30%. Nah pertanyaannya, apakah jembatan yang lain sudah dilakukan seperti itu? Jadi waspada kepada para pengemudi motornya khususnya ya, ketika memasuki terowongan jangan sampai mereka mengalami buta sesaat karena begitu, oleh sebab itu kurangi kecepatannya. Karena kita nggak tahu di depan kita ada siapa. Nanti begitu kita kaget nggak bisa ngerem, kita bisa nabrak. Nah itu dulu ya Pak. Jadi kan kita nggak pernah kepikir tuh dulu. Yang pasti kita aman-aman aja. Dan ternyata ada temuan-temuan juga ya Pak ya. Nah termasuk ini kita bicara banyak motor nih Pak, lampu nih Pak. Kan banyak yang suka protes ya. Ngapain sih nyalain lampu gitu kan Pak? Ada aturan apa sih, orang semua kelihatan kok, saya udah pakai baju yang terang gitu. Bisa disampaikan Pak, ternyata ada pentingnya kan ya pakai lampu ini. Jadi gini, pada saat kita berada di kendaraan besar, sebenarnya kita nggak terlihat. Itu disebut dengan blind spot. Blind spot itu adalah titik di mana pengemudi kendaraan besar nggak bisa melihat pengguna jalan lainnya. Ketika kita menggunakan lampu, itu akan meskipun kita nggak terlihat, tapi di spionnya pengguna jalan akan kelihatan. Ini akan menandakan bahwa ada kendaraan di belakang saya. Entah itu siang, apalagi malam. Jadi di sini memang penggunaan lampu pada siang hari juga penting, manfaatnya besar. Kenapa? Karena tadi pengguna kendaraan besar belum tentu melihat kita. Ketika kita sorot, paling tidak di spion dia akan terlihat dan sehingga menjadi aware. Blind spot ini menjadi penyebab kecelakaan pada kendaraan besar yang paling besar saat ini. Sering sekali kendaraan besar mengalami kecelakaan karena blind spot. Pengemudinya nggak bisa melihat pengguna jalan di sekitarnya. Jadi jangan menyalahkan hanya kendaraan besar ya Pak ya. Jadi sekarang karena kendaraan besar pun tidak melihat kita yang naik motor gitu ya Pak ya. Karena kita tidak pernah menyalakan lampu gitu ya Pak. Kan kita selalu biasanya kalau motor itu menyalakan mobil yang besar Pak. Padahal ternyata ada pemicunya juga dari kita yang tidak melaksanakan tadi ya. Udah tahu hazardnya tapi kita tidak mengantisipasinya seperti apa gitu Pak ya. Oke. Nah sekarang juga mengenai ini Pak, bagaimana kita berlalu lintas sekarang. Jadi kan tadi banyak bahayanya, padahal KNKT juga sering merilis. Kemudian apa sih yang dapat kita lakukan sebagai pengguna jalan awam dulu nih Pak, dari mulai motor, mobil dulu, dan apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman yang masih muda nih Pak. Kan sekolah motor juga belum ada nih Pak, sekolah mobil yang adanya. Nah tips and tricks apa yang paling simpel ketika kita ingin aman di jalan Pak? Sebenarnya yang harus kita pahami adalah pada saat kita mengendarai kendaraan, kita akan kaitannya dengan speeding, melakukan speed.
Nah, pada saat kita memacu kendaraan, kita harus berpikir apakah rem saya aman, kemudian sekitar saya aman. Jangan sampai kita masuk sebuah tikungan dengan kecepatan tertentu, akhirnya kita justru kebanting oleh gaya sentrifugal ya, dan sebagainya. Kemudian di jalan menurun kita menggunakan gigi tinggi, atau ketika pakai matic kita justru lepas, nggak masukin ngegas atau apa, akhirnya dia kayak didorong gitu ya. Karena banyak sekali pengendara matic sekarang ini pada saat melalui jalan menurun mereka justru ngeloskan, Pak. Karena dia takut ini. Tapi justru itu akhirnya engine brake-nya nggak bekerja. Ketika dia ngerem berkali-kali, remblongnya terjadi di situ. Nah, ini harus dipahami. Knowledge lagi ya, Pak, harus knowledge lagi. Jadi hati-hati menggunakan ini. Kalau Bapak tahu, ternyata banyak pengemudi kendaraan matic, mobil matic aja pada nggak paham. Ketika ditanjakan di turunan mereka masih pakai gigi D terus. Kaget saya. Waduh, mereka bisa celaka kapan aja, bisa melorot kapan aja. Nah, ini Pak. Jadi banyak PR-nya ya sebenarnya ya. Jadi Pak Wildan ya. Nah, selanjutnya Pak, misalnya kita sudah ada di kendaraan besar. Nah, Pak Wildan kan banyak terlibat di kendaraan truk, bis, kemudian transportasi. Nah, apa yang kita etikanya ketika kita tahu bahwa pengemudi truk tadi banyak blind spotnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang nggak ada pikiran apa-apa, ini hanya untuk fun-fun aja di jalan, sementara mereka lagi bekerja nih Pak, kendaraan besar, terutama kita-kita yang bawa motor, yang bawa mobil. Apa yang harus kita lakukan supaya tadi knowledge baru apa, supaya kita bisa aman di jalan juga Pak? Jadi gini, ketika kita berada di belakang atau di samping kendaraan besar, kita harus ingat satu hal, belum tentu pengemudi kendaraan ini melihat saya. Oleh sebab itu harus kita kasih sign, tanda kepada pengemudi di depan tersebut bahwa saya ada. Dengan cara apa? Bisa dengan klakson, bisa dengan lampu. Pakai dim atau apa, itu nanti pengemudi jadi akan melihat, oh ada ini. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian satu lagi, kendaraan besar itu akselerasinya lambat. Jadi butuh ngeremnya butuh jarak. Jadi kalau ada waktu itu ya, petugas jembatan timbang tertabrak oleh truk. Ini jangan disalahkan pengemudi truknya, karena truk untuk berhenti dia butuh jarak. Jadi nggak bisa menghentikan kendaraan truk itu seperti menghentikan kendaraan pribadi, bisa ngerem kapan aja. Truk nggak bisa, dia butuh waktu butuh jarak. Iya, Pak. Nah, di sini kendaraan-kendaraan kecil juga harus memahami karakteristik truk ini seperti itu. Jadi lagu hati-hati si komo lewat tuh sebenarnya bener ya Pak ya? Bener, hati-hati. Gak bisa cepat dia memang. Gak bisa, dia akselerasinya lambat, ngeremnya juga lambat. Lambat ya. Jadi ya intinya si pengemudi kendaraan besar ini akan susah berhenti dan tidak bisa cepat-cepat, makanya waspada di kendaraan-kendaraan yang besar itu gitu ya Pak ya. Terus gini, kalau kendaraan besar itu, kalau misalkan karena gini, kasus remblong itu kebanyakan masuknya ke gigi netral. Pengemudi ketika mengalami kegagalan pengereman atau remblong, tindakan yang dilakukan seringkali salah, yaitu dia memindahkan gigi. Padahal itu larangan keras. Memindahkan gigi pada tanjakan atau turunan untuk kendaraan besar itu dilarang keras. Karena sinkromes nggak akan mau merespon, dia pasti masuk ke netral. Ketika masuk netral, maka kecepatan jadi tinggi, bisa 100, 120 dan sebagainya. Nah, ketika truk melaju dengan kecepatan 100, setir menjadi berat Pak. Jadi power steeringnya hilang gitu ya Pak ya? Jangan karena ketika kendaraan besar kecepatannya tinggi, dia mudah bergerak juga bahaya. Betul. Jadi dia harus stabil. Nah, jadi untuk membelokkan dia berat. Nah, ini jadi perhatian kita ketika lewat jalan-jalan turunan dan sebagainya, di belakang kita ada truk, sebaiknya kita jangan berada di lajur lambat. Karena beberapa kasus kecelakaan, tabrak depan, belakang dan sebagainya itu terjadinya justru di lajur lambat. Pertanyaan saya waktu itu, kenapa mobil kecil ada di lajur lambat? Harusnya di lajur kanan ya. Jadi di sini udah, kalau kesalahan kita bicara yang salah mobil kecil nih, kenapa dia ada di lajur truk? Kecuali truknya ada di lajur kanan, itu berarti yang salah yang truknya ini. Jadi kita peringatkan hati-hati bagi untuk areal sini ya Pak ya. Itu area truk itu. Oke, jadi begini ya Pak ya. Jadi kita sebagai pengguna jalan tetap harus waspada karena beda jalan, beda lingkungan, kemudian beda orang-orang, beda muatan, itu juga akan menyebabkan hazard baru yang harus kita kenali bahayanya itu ya Pak ya, gitu ya.
Saya sebenarnya gini, pada saat itu saya sampaikan ke Pak Hardianto dari ITB, Pak, coba Pak untuk ujian SIM A, SIM C, SIM B1, B2, kita buat ada satu namanya hazard perception test. Itu malah yang penting ya Pak ya, penting bukan itu. tekniknya. Bagaimana pengemudi mempersepsikan hazard yang ada di jalan. Iya. Kalau ada orang nyebrang dan sebagainya. Karena identifikasi KNKT, sebagian besar kecelakaannya di jalan tol, di jalan-jalan umum itu karena mereka nggak bisa mempersepsikan hazard. Oke. Nah, kalau kita bisa membuat riset atau membuat sebuah metode pengujian dengan menggunakan hazard perception test atau HPT, itu nanti angka kecelakaan pasti akan turun. Iya. Karena pengemudi atau pengguna jalan diberi edukasi sekaligus apa saja hazard yang bisa mencelakakan saya di jalan. Oke, berarti gini ya Pak ya, kayak orang teman-teman yang naik motor itu melihatnya ya buat mereka karena terbatas knowledge tadi, saya nggak ada bahayanya kok dari rumah ke minimarket depan nggak pakai helm gitu kan, karena mereka nggak ngelihat bahayanya di situ ya Pak, jadi mereka cuek-cuek aja gitu ya. Padahal ketika mereka berjalan ada bahaya-bahaya yang timbul. Banyak. Gitu ya, Pak? Jadi karena rambu itu kan sifatnya statis, sementara hazard itu tadi dinamis ya. Sehingga kita nggak bisa rambu itu akan merepresentasikan pengendalian hazard yang masih jauh. Oleh sebab itu pemahaman pengguna jalan terkait hazard ini yang menjadi utama. Oke. Jadi secara teknikal, kalau tadi saya tanya tentang menyinggung sekolah atau belajar naik mobil, belajar naik motor aja gampang ya Pak ya sekarang ya, ada simulator dan sebagainya. Yang perlu proses dan harus dipelajari adalah hazard perception ini ya. Iya, jadi kalau bisa pemerintah atau akademisi buatlah hazard perception test untuk motor itu kayak apa, untuk mobil kayak apa, untuk truk kayak apa, untuk bus kayak apa. Karena beda-beda. Iya. Dan hal yang simpel yang sudah bisa kita lakukan saat ini adalah kita selalu merefer atau melihat laporan-laporannya Bapak dari KNKT ya. Di sana sudah ini semua ya Pak ya. Bisa kalau di kalau KNKT, di KNKT sebagian besar adalah hazard untuk truk dan bus. Kita belum begitu banyak di motor sama mobil. Cuma kalau di truk sama bus banyak sekali yang udah kita rangkum dan bagaimana memutus mata rantainya kita udah punya skema-skemanya. Oke. Berarti minimal ketika kita sebagai pengguna jalan yang bawa motor atau bawa mobil bisa melihat bahwa ketika ada truk ini, tanjakan ini, terus kenapa dia ngambil di lajur 1 atau lajur 2, kita mesti gimana, minimal ada pengetahuan itu ya Pak ya. Oke. Saya justru pengen merangkul semua stakeholder, semua yang terlibat di sini. Ayo bareng-bareng kita menyusun hazard perception test untuk mulai dari SIM C, SIM A, SIM B1, SIM B2 gitu. Dan itu nggak perlu suatu infrastruktur yang berat-berat ya Pak, nggak perlu lapangan, nggak perlu mobil, nggak perlu apapun. Tadi ya Pak ya, hanya knowledge dan kita diskusi ya. Oke Pak Wildan, terima kasih sekali nih edisi pertama. Semoga teman-teman bisa menjadi acuan bahwa di Ikatan Motor Indonesia saat ini juga sudah concern ke mobilitas, terutama ke keselamatan. Dan kunci dari keselamatan di jalan seperti tadi yang disampaikan Pak Wildan adalah kenali hazardnya. Dan mungkin closing statement Pak untuk teman-teman yang suka dan seneng banget berada di jalan nih, terutama anak komunitas. Silakan Pak Wildan. Jadi kalau ada yang ngomong penyebab kecelakaan itu adalah karena faktor manusia, jalan, kendaraan. Kalau saya bukan. Jalan begitu apapun rusaknya dia nggak akan mencelakakan. Kendaraan apapun kondisinya nggak akan mencelakakan. Kuncinya dari pengemudi. Manusianya itu ya Pak. Jadi, yang berkendara itu ya. Kunci keselamatan ada 3. Pertama, bugar dalam kondisi nggak ngantuk, nggak sakit, nggak apa. Yang kedua, kompeten, paham dengan kendaraan yang dibawa. 3, disiplin. Nah untuk disiplin itu dia harus memahami hazard tadi. Kalau 3 itu dikuasai maka dia akan selamat. Oke, baik, terima kasih Pak Wildan dan terima kasih Sobat IMI TV. Selalu kunjungi IMI TV, juga podcastnya IMI karena tadi banyak knowledge itu untuk jawaban Anda. Selamat di jalan. Terima kasih Pak Wildan.